Halo semuanya, pada video ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian mengenai studi lanjut ke Taiwan ya. Jadi di sini saya sudah di Taiwan ya. Saya sekarang sudah berada di hotel karantina dan saya membuat video ini untuk memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara prosesnya dari kita diterima oleh Universitas di Taiwan sampai kita berangkat ke Taiwan gitu ya. Nah, saya akan jelaskan proses satu persatu dan kalian bisa ikutin ya. Nah, jadi ini videonya bagi kalian yang sudah diterima ya. Jadi sudah diterima, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan beritahu kepada kalian bagaimana prosesnya sampai saya bisa diterima di Universitas di Taiwan ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah diterima oleh Universitas Taiwan ya, maka langkah selanjutnya itu adalah kalian menunggu letter of acceptance-nya ya. Jadi untuk letter of acceptance-nya itu diberitahu biasanya oleh pihak kampus kapan dikeluarkannya. Nah, kemudian kalian nunggu lagi mungkin sekitar 1 minggu ya, karena surat itu dikirim langsung dari Taiwan gitu ya. Jadi bukan kalian dikasih soft copy-nya kemudian kalian print sendiri ya, tidak seperti itu. Jadi untuk LOA-nya atau letter of acceptance-nya itu diberikan langsung secara hard copy ya. Jadi kalian harus dapat ini ya. Ini adalah acceptance letter for international students. Nah, sudah itu karena saya juga mendapatkan beasiswa ya, buat saya mendapatkan beasiswa S2 itu saya free dorm ya, free dorm, jadi tidak perlu bayar lagi dormitorinya. Kemudian saya juga tidak membayar tuition fee-nya lagi gitu, jadi semuanya itu gratis ya. Nah, saya itu masuk ke dalam scholarship tipe A gitu ya. Jadi saya apply-nya itu adalah scholarship dalam kampus saya saja gitu. Jadi banyak sekali beasiswa di Taiwan ya. Jadi bisa beasiswa dari kementerian, bisa beasiswa dari perusahaan ya, atau bisa juga dari kampusnya sendiri gitu. Jadi kalau kalian merasa sulit untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah ya, mungkin karena banyak sekali yang apply, kalian bisa apply-nya itu di universitas yang kalian tuju gitu langsung. Jadi kalian tinggal mencentang saja pada saat pendaftarannya itu kalian mau beasiswa atau tidak gitu ya. Nanti akan diseleksi oleh mereka sendiri, oleh pihak kampus. Nah, saya mendapatkan scholarship yang tipe A gitu ya. Jadi akan ada suratnya ya. Jadi ada surat seperti ini, MCUT Scholarship Certificate ya. Ini adalah sertifikat scholarship Mingqi University of Technology ya. Jadi kalian juga harus dapat ini dari kampus ya, dikirim secara hard copy. Nah, sudah itu, sudah kalian mendapatkan dua berkas ini ya. Kemudian kalian nunggu lagi surat dari Ministry of Education ya. Jadi ada surat lagi ya, itu kalian nunggu dari pemerintah ya, dari Ministry of Education dari Taiwan ya, untuk kalian bisa apply visa gitu ya. Jadi kalau kalian punya dua berkas itu tadi tapi kalian belum dapat surat dari Ministry of Education ya kalian belum bisa apply visa sama sekali gitu ya. Jadi kalian harus dapat untuk file itu gitu ya. Nah, tapi file itu yaitu diberikan oleh pihak kampus itu secara soft copy waktu itu saya. Jadi saya dikirimkan secara lewat email ya, saya dikirim lewat email. Kemudian pihak Office of International Affairs-nya bilang ke saya kalau itu di print saja gitu. Kalian dapat soft copy-nya, kalian print saja kemudian bawa pada saat apply visa gitu. Nah, kalau kalian sudah dapat surat MOE-nya itu, maka kalian bisa membuat visa dan juga kalian melegalisir ijazah sama transkrip kalian gitu. Nah, untuk visanya kalian apply-nya itu adalah resident visa ya, visa resident. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya mungkin saya memberitahu kepada kalian bagaimana cara membuat visa residentnya, atau kalian sudah pernah membuka website dari Teto-nya, yang buka website dari Teto-nya, kalian juga bisa lihat persyaratan di sana gitu ya. Jadi lengkapi berkasnya, kemudian kalian apply visa untuk yang resident ya. Dan juga untuk legalisir. Nah, untuk legalisir ini itu tergantung universitas ya. Jadi kalau misalkan universitas yang nggak minta kalian legalisir ya tidak perlu legalisir, tapi kalau diminta jadi kalian harus legalisir itu. Nah, kebetulan untuk kampus saya itu diharuskan untuk legalisir gitu. Jadi saya waktu itu translate
translate dokumen, jadi ijazah sama transkrip saya, karena dalam bahasa Indonesia saya harus translate ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah kemudian saya bawa file-filenya itu, nanti mungkin di video selanjutnya saya membuat persyaratan untuk legalisirnya seperti apa dan cara melegalisirnya. Nah ini hasil legalisirnya, jadi ini ada untuk transkrip dan untuk ijazah, jadi ada 2 seperti ini ya. Ini udah legalisir TETO ya. Nah tapi sebelum kalian legalisir TETO ya, jadi kalian banyak tahap-tahapan, jadi seperti legalisir notaris, kemudian legalisir Kemenkumham, kemudian legalisir Kemenlu gitu ya, kemudian terakhir baru ke TETO untuk legalisir gitu. Nah jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, jadi kan kalian diterima, kemudian nunggu LOE, kemudian nunggu surat dari MOE, kemudian buat visa gitu kan ya, dan legalisir. Jadi visa sama legalisir kalian bisa barengan gitu, kalian boleh barengan. Jadi sembari nunggu sampai buat dapet surat MOE-nya itu, kalian bisa legalisir sebelum ke TETO-nya, misalnya legalisir sampai Kemenlu, kalian nyicil dulu ya, supaya tidak cepat-cepat kalian melegalisirnya ya. Jadi kalau kalian cepat-cepat, otomatis kalian pasti lebih buru-buru, dan pasti kalian pengen yang harganya itu yang lebih mahal ya, karena lebih cepat didapatnya. Jadi hari kerjanya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan surat udah terima, kalian harus siap-siap gitu ya, walaupun masih jauh gitu ya, kalian harus siap-siap kira-kira berkas apa sih yang bisa saya siapkan terlebih dahulu gitu ya. Nah kemudian sesudah visanya sudah selesai ya, kemudian saya memberitahu kepada Office of International Affairs saya memberitahu ke dia kalau saya sudah selesai membuat visanya gitu. Nah kemudian ditentukan tanggal berangkatnya gitu. Jadi ada orang yang bilang, pengalaman sebelum saya, ada orang yang bilang kalau kita sendiri yang menentukan tanggal berangkatnya ya, tapi waktu saya langsung diberitahu sama Office of International Affairs saya. Waktu itu diberitahu kamu bisa nggak berangkat tanggal 17 seperti itu. Nah kemudian saya negosiasi lagi, karena waktu itu tanggal 17 nggak ada tiket yang bagus. Akhirnya saya bilang ya udah, saya berangkat tanggal 20 September gitu, sudah ada tiket pesawatnya gitu ya. Nah tapi sebenarnya yang percakapan itu sebelum visa selesai ya, tapi sudah selesai visa itu langsung dibilang sama Office of International Affairs kalau langsung pesen tiket gitu. Jadi sudah selesai itu langsung pesen tiket tanggal 20 ya. Jadi itu menentukan tanggal keberangkatan gitu ya. Jadi kan harus sering-sering berkomunikasi dengan OIA-nya, Office of International Affairs, karena OIA ini sangat penting sekali ya. Dia mengatur keberangkatan kalian, mengatur supaya kalian dijemput di airport gitu, supaya MOE juga tahu kalian datang ke Taiwan seperti itu ya. Jadi kalian harus sering-sering berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan OIA kampus kalian masing-masing ya. Jadi saya kemarin, karena saya sudah diterima sebagai international student, saya langsung dimasukin ke grup line international students yang di kampus saya gitu. Jadi kalau kalian diterima, jadi kan harus memastikan kok kalian masuk line gitu, biar kalian tidak ketinggalan informasi tersebut ya. Nah kemudian sudah kalian tahu tanggal berangkatnya ya, kemudian si Office of International Affairs kampus kalian masing-masing itu akan apply lagi ke Ministry of Education. Jadi apply untuk mendapatkan entry permit kita ya. Jadi ada namanya Overseas Student Entry Permit Certificate, seperti ini dia ya. Jadi ini nanti akan dibuatkan ya, bagian pihak kampus kita akan apply ya ke bagian Ministry of Education, kemudian sudah apply, diterima, dia akan kirim berkasnya ke kita gitu ya. Kemudian sudah itu kita print ya. Jadi ini dikasih soft copy aja, kemudian kita print berwarna gitu. Nah selain itu juga kita dapat quarantine information. Jadi karena kita mengatur jadwal keberangkatan dan sebagainya, itu juga supaya Office of International Affairs itu bisa ngatur kira-kira hotel mana sih yang bisa kita tempatin gitu. Jadi harus sering-sering komunikasi dengan OIA gitu ya. Nah quarantine information itu diberikan oleh hotel yang menjadi tujuan kita. Jadi waktu itu saya nggak nyari lagi hotelnya, saya cuma ngasih tahu aja, oh saya berangkat tanggal 20 gitu. Jadi OIA-nya nyari hotel tanggal 20 ada apa tidak. Nah kalau misalnya ada,
berarti bisa di sana. Nah kebetulan saya sekarang hotelnya diberikan oleh pihak kampus ya. Jadi mungkin ada beberapa kampus yang suruh kita nyari sendiri ya, atau mungkin ada beberapa kampus yang benar-benar dikasih fasilitas, benar-benar kita dicariin gitu. Nah kampus saya ini dicariin hotelnya gitu, tapi ini lumayan sih harganya, jadi 2.800 NT per malam gitu ya. Dan ini karena aturan karantinanya 3+4, jadi 3 hari kuarantin, kemudian 4 hari itu adalah self health management, dan hari kita datang itu hari 0. Jadi total saya di hotel itu harus 8 hari gitu ya. Jadi hotelnya tergolong mahal, tapi ya sudah, karena sudah diberikan oleh pihak kampus ya, sudah dicariin juga, ya sudah saya terima saja ya. Nanti ujung-ujungnya juga akan dapat subsidi dari pemerintah sama dari kampus saya sendiri. Nah gitu, jadi dapat quarantine notice-nya ya, dapat quarantine notice-nya. Nah ini print juga ya, ini print juga berwarna ya. Nah kemudian kalian semua bawa berkas kalian masing-masing ya, berkas dari seperti ijazah, kemudian legalisir, kemudian yang quarantine notice, entry permit, pokoknya semua file yang kalian persiapkan ya, itu kalian bawa ke Taiwan gitu ya. Sama fotokopian juga, kalau misalnya ada fotokopian seperti paspor atau fotokopian KTP ya, atau misalkan fotokopian apalagi ya, misalnya LOE-nya kan juga bawa gitu ya. Ya kalau saya ini bawanya map ijazahnya saya bawa gitu, map ijazahnya, karena itu sudah banyak tempatnya gitu kan, jadi gampang kita masukin berkas-berkas macam-macam gitu ya. Jadi jangan sampai kalian kurang berkasnya waktu nyampe ke airport gitu. Nah sudah itu waktu mau berangkat itu sehari sebelumnya ya, sehari sebelumnya dalam waktu 48 jam, dalam kurun waktu 48 jam sebelum terbang ke Taiwan, kalian harus mengisi health declaration-nya ya. Health declaration itu kan isi secara online ya. Kemudian sudah kalian isi, kalian apa namanya, kan screenshot itunya, sertifikatnya gitu. Nah nanti kalian sudah semuanya beres, kalian screenshot, kemudian untuk tiket pesawatnya juga kalian sudah simpan ya, untuk berkas-berkasnya juga kalian sudah bawa. Nah sudah aman, berarti kalian sudah bisa ke Taiwan gitu ya. Jadi sekian saja untuk video saya kali ini. Untuk detail-detailnya akan saya buat video selanjutnya ya. Bye bye.